Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para apip dimanapun berada. Kita melihat fenomena akhir-akhir ini banyaknya permintaan informasi ke badan publik. Badan publik itu yaitu di desa, dinas maupun sekolah, deras sekali permintaan informasi dari masyarakat, baik dari unsur perorangan maupun ada mitra media maupun mitra LSM. Jadi permintaan informasi ini memang sesuai amanah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Selain itu, pada tahun 2018 terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi informasi yang diminta masyarakat ini wajib dilayani oleh badan publik. Kepala desa wajib melayani permintaan informasi publik tersebut, begitu juga sekolah maupun dinas atau pemerintah daerah. Tetapi dalam menyampaikan informasi tersebut, badan publik juga perlu mempertimbangkan adanya risiko pemberian informasi. Jadi risiko-risiko pemberian informasi bisa saja disalahgunakan oleh yang meminta informasi. Jadi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 itu jelas kriteria informasi apa yang boleh kita berikan. Jadi informasi-informasi yang boleh kita berikan adalah informasi yang mempunyai dugaan. Jadi kalau ada dugaan dari masyarakat atas kegiatan yang menyimpang, maka kita memberikan informasi tentang sebuah kegiatan yang telah diduga ada penyimpangan. Itu kalau informasi terhadap tipikor. Ada dugaan tindak pidana korupsi di sana, kita layani. Kalau ada tuduhan ada korupsi, dengan cara meminta informasi apa yang perlu dia butuhkan kita berikan. Tetapi ada dulu dugaan. Di dalam surat permintaannya itu tertulis identitas peminta, begitu juga dokumen pendukung yang dia duga. Ada bukti-bukti yang autentik, ada bukti yang akuntabel dan kredibel. Ini kan perlu disiapkan oleh yang meminta. Sebuah dokumen dugaan, permulaan. Begitu juga diminta informasi apa. Tetapi jangan pula belum ada dugaan, dengan hanya melihat daftar kegiatan di sirup, langsung diminta semua dokumen SPJ-nya. Ini yang perlu penegasan agar pihak masyarakat punya kepastian mendapat informasi. Maka amanah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 itu meminta badan publik, terutama di daerah, pemerintah daerah, dinas, menyiapkan sebuah dokumen, namanya dokumen pertimbangan tertulis kebijakan badan publik. Di dalam dokumen pertimbangan tertulis kebijakan publik tersebut tertuang mana informasi yang terbuka bisa diminta oleh pihak-pihak seluruh masyarakat, mana informasi yang dikecualikan.
informasi yang dikecualikan itu bisa bermacam-macam. Untuk pertahanan negara ini kan tidak bisa dibuka. Untuk menjaga hak kekayaan intelektual juga tidak bisa dibuka. Rahasia jabatan tidak bisa dibuka. Dan juga di dalam pengadaan barang jasa ada yang tidak bisa dibuka, yakni untuk menjaga atau menghindari persaingan usaha tidak sehat. Jadi kalau informasi itu diminta dan ada pertimbangan kita bahwa itu nanti disalahgunakan untuk persaingan usaha tidak sehat, maka itu tidak bisa diberikan. Untuk itu, sebagai kepastian pemberian informasi ke masyarakat, badan publik harus menetapkan yang namanya tadi dokumen pertimbangan tertulis kebijakan badan publik. Di dalamnya jelas informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Jadi dalam hal ini misalnya di desa. Kalau desa itu berarti minimal dinas, kalau tidak bupati atau wali kota atau gubernur. Di dinas di desa itu harus jelas disebutkan informasi apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Nah, jadi pihak-pihak yang meminta informasi juga punya kepastian melalui adanya surat penetapan pertimbangan tertulis kebijakan badan publik. Nah, jadi mana yang informasi bisa dibagikan, mana yang tidak, jelas di sana. Sehingga desa juga, kepala desa tidak merasa was-was, jangan-jangan ini dalam rangka upaya kriminalisasi. Bukan begitu. Informasi dari desa wajib, tapi informasi apa itu harus ada surat keputusannya dari PPID kabupaten dan disetujui oleh badan publik. Badan publik minimal dinas ini, kalau desa dikoordinasikan oleh dinas PMD, pemerintahan desa. Kalau di sekolah ya yang menyiapkan dokumen pertimbangan tertulis kebijakan badan publik itu adalah dinas pendidikan. Berarti dinas pendidikan menyiapkan dokumen tertulisnya, ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh dinas yang bersangkutan. Jadi kedepannya pihak-pihak desa maupun sekolah ini bisa secara terbuka, oh ini informasi bisa diserahkan. Jadi tidak seperti yang lazim, belum apa-apa sudah diminta SPJ. Kalau yang berhak meminta SPJ tersebut itu kan data. Yang berhak itu adalah yang mempunyai wewenang untuk mengaudit. Nah, dalam hal ini yang mengaudit itu adalah inspektorat atau BPK. Nah, kalau SPJ yang diminta secara keseluruhan, maka itu yang berhak adalah inspektorat. Atau yang berhak meminta itu adalah BPK atau BPKP. Nah, jadi dokumen-dokumen yang sifatnya SPJ, mentah, ini kedepannya tidaklah pas diminta oleh badan atau masyarakat. Dan kalau ada temuan atau ada dugaan, ini hal yang dikecualikan. Jadi masyarakat memang berhak meminta kalau sudah ada diduga ini ada bukti, misalnya setelah melihat hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan, cepat rusak. Ini kan sebuah dugaan awal. Tapi kalau yang diminta SPJ ATK, SPJ honorer, ini kan sudah meminta lebih detail, dan pemberian itu dibenarkan memang nanti badan publik memberi, tapi sudah ada dulu suratnya, surat ketetapan. Jadi saya kira kabupaten kota dalam menghadapi permintaan informasi ini ya haruslah segera membuat dokumen pertimbangan tertulis kebijakan badan publik tersebut.
Bagi yang sudah membuat, nah ini sudah langkah maju. Yang belum, maka harus dilakukan percepatan. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam audit.